Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Isnawati. Saya dari Universitas Muslim Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dasar pendidikan guna untuk memenuhi tugas kampus dan untuk menyampaikan sedikit informasi tentang aliran-aliran dasar pendidikan. Nah, namun apa yang akan saya jelaskan? Yuk kita simak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran pendidikan ini. Aliran pendidikan yaitu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya. Ini disebabkan karena perkembangan zaman yang cukup pesat, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga timbul pemikiran-pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada macam-macam dari aliran dasar pendidikan. Untuk macam-macamnya terdiri atas dua macam, yaitu ada aliran klasik dan aliran modern. Untuk aliran klasik terdiri atas 4 poin. Yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, dan yang keempat ada aliran konvergensi. Untuk aliran modern terdiri atas 5 poin, yaitu ada aliran progresivisme, yang kedua ada aliran esensialisme, yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme, yang keempat ada aliran perennialisme, dan yang terakhir ada aliran idealisme. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasan dari setiap aliran klasik dulu. Yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh dari aliran ini yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan sejak lahir tidak diakui. Teori aliran empirisme yang diungkapkan oleh John Locke adalah teori tabula rasa. Teori ini menetapkan arti penting dari pengalaman, lingkungan, dan pendidikan, sedangkan pembawaan seperti bakat tidak berpengaruh. Dalam hal ini, penganut aliran empirisme menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak mempunyai bakat dan kemampuan, sehingga pengalaman dan pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan perkembangan manusia. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan optimisme pedagogis. Pada intinya, aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman dan pendidikan. Yang kedua adalah aliran nativisme. Pelopor aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan produk dari pembawaan berupa bakat, dan bakat tersebut yang kelak akan menentukan keberhasilan manusia. Aliran ini kebalikan dari empirisme. Orang yang menganut aliran ini percaya bahwa orang yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, manusia yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu juga dididik, karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Pada intinya, menurut aliran ini, manusia mempunyai potensi yang menentukan keberhasilannya. Potensi tersebut merupakan gabungan dari hereditas kedua orang tua, atau biasa disebut faktor genetik.
ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Berbeda dengan aliran sebelumnya, aliran ini berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik, dan tidak satu pun mempunyai pembawaan buruk. Apabila seorang anak menjadi tidak baik, itu berarti disebabkan oleh pendidikan yang diterimanya atau lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti yang dikatakan J.J. Rousseau, semua anak adalah baik saat pertama kali dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, J.J. Rousseau menerapkan pendidikan alam yang mempunyai arti seorang anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alam, dan manusia dilarang untuk ikut campur. Yang keempat ada aliran konvergensi. Tokoh dari aliran ini yaitu William Starr. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran empirisme dengan aliran nativisme. Yang digabungkan di sini adalah faktor pembawaan manusia sejak lahir dan faktor lingkungan. Menurut aliran ini, kedua faktor tersebut berpengaruh dalam perkembangan manusia. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan yang akan menentukan pembentukan pribadi manusia, dan pendidikan dijadikan sebagai penolong kepada anak untuk mengembangkan potensi yang baik dan untuk mencegah potensi yang buruk. Serta mereka juga berpendapat bahwa yang membatasi hasil dari pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari keempat aliran klasik. Setelah itu kita akan masuk pada penjelasan dari setiap aliran modern. Yuk kita simak. Yang pertama ada aliran progresisme. Aliran ini merupakan gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan dari aliran ini adalah untuk melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Metode pendidikan dalam aliran ini adalah metode belajar aktif, yang kedua metode memonitor kegiatan belajar, dan yang ketiga metode penelitian ilmiah. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Tujuan dari aliran ini yaitu untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Metode pembelajaran dari aliran ini yang pertama, pendidikan berpusat pada guru, yang kedua peserta didik dipaksa untuk belajar, dan yang ketiga latihan mental. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme. Kata rekonstruksionalisme berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme berarti suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksi adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Yang keempat ada aliran perennialisme. Aliran ini adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari aliran ini adalah agar anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran. Yang keempat ada aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Aliran idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Fungsi dari aliran ini adalah agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Itulah beberapa penjelasan tentang aliran-aliran dasar pendidikan. Apabila ada salah kata